Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Malam Mencengkam, channel yang menceritakan sebuah cerita horor dan misteri. Simak terus video dari kami buat kalian yang baru bergabung. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung ke ceritanya. Siang di desa Randu Alas selalu terasa biasa. Sawah terbentang, anak-anak bermain di pematang dan para ibu sibuk di halaman rumah. Namun begitu matahari tenggelam, udara berubah menjadi dingin dan mencekam. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, suara obrolan pelan mereda, dan jalan menuju hutan randu yang berdiri di tepi desa menjadi kosong. Semua orang tahu di sana ada pohon randu besar yang sudah ratusan tahun usianya. Dari sanalah setiap malam terdengar gamelan lirih, mengalun pelan lalu makin jelas ketika malam makin larut. Warga menyebutnya suara dari arwah Nyai Penari. Pak Lurah sudah sering mengingatkan, jangan ada yang lewat hutan itu kalau malam, katanya tegas setiap kali rapat desa. Jalan pintas memang lebih dekat, tapi risikonya terlalu besar. Larangan itu bukan hanya omongan kosong. Sudah ada korban yang menghilang, dan warga menemukan hanya sandal atau sarungnya yang tertinggal di bawah pohon randu. Namun sebagian anak muda tetap menganggap itu cerita orang tua yang berlebihan. Mereka merasa tidak perlu takut, apalagi zaman sudah modern. Rara, gadis desa berusia 17 tahun, baru saja selesai latihan karawitan di rumah Bu Lurah. Malam itu bulan separuh naik ke langit, cahayanya redup di balik awan tipis. Latihan berlangsung lebih lama karena ada persiapan acara bersih desa. Rara ingin cepat pulang. Ia tahu ibunya selalu cemas jika ia terlambat. Jalur yang aman memutar hampir setengah jam. Sementara jalan pintas melalui hutan randu hanya butuh 10 menit. Saat hendak pulang, ibunya yang kebetulan datang menjemput menahan. Rara, jangan lewat hutan. Kamu tidur saja di rumah Bibi, besok pagi baru pulang. Rara menggeleng. Aku tidak enak, Bu. Besok pagi harus bantu di warung. Kalau tidur di rumah Bibi nanti malah merepotkan. Ibunya bersikeras, wajahnya tegang. Kamu tidak tahu malam-malam begini bahaya. Kamu dengar sendiri suara gamelan itu kan? Jangan macam-macam, Bu, aku sudah besar. Aku bisa jaga diri, jawab Rara. Suaranya meninggi karena kesal. Perdebatan itu tak selesai karena tiba-tiba muncul 3 pemuda. Tomo, Jaya dan Randy. Mereka baru selesai nongkrong di warung kopi dekat lapangan. Tomo tersenyum lebar, menepuk bahu Rara. Ayo Ra, bareng kita saja. Lewat jalan pintas. Lebih cepat, ibunya segera menolak. Jangan ajak anakku macam-macam, Tomo. Kalian itu sengaja menantang bahaya. Jaya menimpali. Ah Bu, jangan percaya omongan orang tua. Itu cuma suara orang latihan gamelan di desa sebelah. Masa iya hantu bisa main gamelan? Ibunya makin marah. Kalau kalian nekat jangan seret anakku. Biarkan dia pulang besok pagi. Rara bimbang. Ia ingin pulang cepat, tapi juga takut melawan ibunya. Randy menambahkan dengan nada menggoda. Kalau Rara berani ikut, besok semua orang tahu kalau dia tidak penakut. Masa anak muda kalah sama cerita kuno? Kata-kata itu membuat Rara ragu, sementara ibunya menatap dengan cemas. Akhirnya, ketika ibunya masuk sebentar ke rumah Bibi untuk mengambil bekal, Rara terbujuk mengikuti langkah 3 pemuda itu. Cepat sebelum ibumu balik lagi, bisik Tomo sambil tertawa. Mereka berempat berjalan ke arah hutan randu, hanya berbekal cahaya ponsel. Di tepi kebun jati angin malam bertiup dingin. Rara memeluk tubuhnya, bulu kuduknya meremang. Pohon-pohon menjulang gelap, ranting-ranting berderit tertiup angin. Tiba-tiba terdengar suara gamelan samar dari kejauhan. Tabuhan kenang pelan. Suara saron mengiring. Seakan ada hajatan di tengah hutan. Rara berhenti melangkah. Kalian dengar? Itu suaranya dari hutan, bisiknya gemetar. Tomo tersenyum aneh. Iya, aku dengar. Indah sekali. Matanya menatap lurus ke depan, seperti terpukau. Jaya menepuk bahu Tomo. Jangan bodoh, itu cuma orang main musik. Ayo jalan. Rara menarik lengan Jaya. Jangan. Aku tidak enak. Ayo balik saja. Randy tertawa keras. Astaga, kamu ini penakut sekali. Ini kesempatan membuktikan kalau semua cerita itu omong kosong. Suasana makin tegang. Gamelan makin jelas seolah-olah dimainkan tak jauh dari depan mereka. Di antara pohon-pohon jati, samar-samar terlihat sosok perempuan menari. Rambutnya terurai panjang, tubuhnya berbalut jarit lusuh, wajahnya tertutup bayangan. Gerakannya gemulai, berputar perlahan mengikuti irama gamelan yang entah dari mana asalnya.
Rara mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar. Astaga, itu apa? Tomo justru melangkah maju, matanya tak berkedip. Cantik sekali. Aku harus melihat lebih dekat. Jaya segera menarik lengannya. Kamu gila? Itu bukan orang. Namun Tomo meronta. Lepaskan aku. Randy mengangkat ponsel, menyalakan kamera. Keren, aku harus rekam ini. Biar semua orang tahu kalau Nyai Penari itu nyata. Rara berteriak panik. Jangan. Hentikan, ayo kita lari. Jaya mencoba menahan 2 temannya, tapi suara gamelan makin keras. Angin berputar, dedaunan bergoyang seakan mengikuti irama. Tomo terlepas dari genggaman, melangkah masuk ke kegelapan hutan. Randy terus merekam sambil tertawa. Langkahnya juga maju mengikuti tarian itu. Rara tak kuat lagi. Ia menjerit lalu berlari kembali ke arah desa. Nafasnya terengah, air mata menetes. Di belakangnya suara Jaya terdengar panik. Tunggu Rara, jangan tinggalkan aku. Tapi Rara tidak menoleh. Ia terus berlari sampai cahaya lampu rumah penduduk terlihat. Warga yang sedang duduk di pos ronda kaget melihat Rara terhuyung. Kenapa, Ra? Tanya salah satu. Rara tak bisa menjawab, hanya menunjuk ke arah hutan. Warga segera mengambil obor dan berlari bersama Jaya yang baru keluar dari gelap. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Mereka masuk ke jalan hutan dengan hati-hati. Suara gamelan sudah hilang. Hanya ada angin dingin yang menusuk. Sampai di bawah pohon randu mereka tak menemukan Tomo dan Randy. Hanya ada sepasang sandal dan sehelai sarung yang tergantung di cabang pohon randu, bergoyang pelan diterpa angin. Warga saling pandang, wajah mereka pucat. Rara menangis keras. Sementara Jaya terduduk lemas, mulutnya bergetar tanpa suara. Obor yang mereka bawa hanya menyorot pohon besar dengan akar menjuntai seperti tangan hitam. Hening panjang menutup malam itu. Tak ada yang berani bicara, udara seakan menekan dada, membuat semua orang sulit bernafas. Gamelan memang sudah berhenti, tapi rasa takut jauh lebih kuat. Warga berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Di dalam hati masing-masing, ada rasa menyesal karena larangan yang selama ini dianggap cerita kosong, ternyata berwujud nyata. Dan di bawah cahaya obor yang goyah, hanya ada satu hal yang jelas. 2 pemuda hilang di telan gelap, meninggalkan jejak yang tak masuk akal, sementara pohon randu berdiri angkuh, menyimpan rahasia yang belum terungkap. Warga yang berdiri di bawah pohon randu tak sanggup berkata-kata. Obor bergetar di genggaman, sorot cahayanya memantul pada wajah-wajah pucat yang menatap sandal dan sarung tergantung di cabang. Nafas mereka berat, seolah dada dikunci ketakutan. Rara menangis terseduh. Jaya terduduk dengan tubuh lemas, dan yang lain hanya bisa saling pandang tanpa keputusan. Mereka tahu 2 pemuda telah hilang, tetapi tidak ada yang berani melangkah lebih dalam. Akhirnya salah seorang bapak bersuara, "Kita pulang dulu, besok pagi baru cari lagi." "Tidak bisa, anak saya hilang. Malam ini kita harus cari," teriak ayah Tomo dengan wajah merah. Pak Lurah yang ikut datang mencoba menenangkan. "Bapak tenang dulu. Gelap begini berbahaya. Kalau kita nekat bisa tambah korban." Ayah Randy tidak terima. "Jangan alasan. Kalau ronda jaga dari tadi anak saya tidak hilang." Kalian semua lalai, suasana langsung panas. Beberapa orang ikut menimpali, menyalahkan ronda, menyalahkan pemuda yang suka menantang, bahkan menyalahkan Pak Lurah yang dianggap tidak tegas. Rara hanya bisa menunduk, rasa bersalah menusuk hatinya. Ia merasa kalau saja tidak ikut, mungkin Tomo dan Randy tidak memaksa lewat jalan pintas. Tangannya gemetar. Ibunya yang baru datang langsung memeluknya. "Kamu kenapa ikut-ikutan? Ibu sudah bilang jangan." Bisiknya penuh amarah dan cemas. Rara menangis makin keras, merasa tak mampu membantah. Ketika keributan hampir berubah menjadi pertengkaran fisik, Mbah Karyo maju ke depan. Suaranya berat, pelan tapi jelas. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ini bukan sekadar orang hilang. Pohon randu itu sudah menyimpan arwah yang tidak tenang." Beberapa warga menoleh dengan kaget. "Maksudnya apa, Mbah?" tanya salah satu. Mbah Karyo menatap pohon besar itu. "Dulu ada seorang penari ronggeng. Cantik, terkenal, disukai banyak orang. Tapi dia diperkosa dan dibunuh oleh lelaki-lelaki desa sini. Lalu mayatnya dibuang di bawah randu. Arwahnya tidak pernah diistirahatkan. Dialah Nyai Penari." Ucapan itu membuat sebagian warga ketakutan, tetapi ada juga yang langsung menolak. "Itu cuma dongeng, Mbah. Jangan menakut-nakuti," kata seorang pemuda. Mbah Karyo menatap tajam. "Kalian boleh tidak percaya, tapi lihat sandal dan sarung itu. Apa itu tidak cukup?
Pak Lurah menarik nafas panjang. Cukup, kita pulang dulu. Besok baru kita bahas di balai desa. Sekarang semua pulang. Malam itu desa tidak tidur. Tangisan keluarga Tomo dan Randy terdengar sampai ke jalan. Orang-orang berkumpul di rumah masing-masing, membicarakan apa yang terjadi. Sebagian yakin arwah Nyai Penari bangkit, sebagian lain menuduh ronda lengah. Tidak ada yang sepakat. Pagi harinya balai desa penuh sesak. Ayah Tomo berdiri dengan suara lantang. Kalau saja tidak ada orang luar yang suka memprovokasi, anak saya tidak akan ikut-ikutan. Ini semua salah mereka. Ayah Randy tak mau kalah. Jangan salahkan orang luar. Salahkan ronda yang tidak menjaga jalan hutan. Mereka tidur ketika anak-anak muda lewat. Warga mulai ribut. Suara saling tuduh makin keras. Hubungan antar tetangga yang sebelumnya rukun, kini terbelah. Kiai Umar berdiri mencoba menenangkan. Saudara-saudara berhenti saling menyalahkan. Kita harus bersatu. Mari kita lakukan doa bersama. Kita minta pada Allah agar anak-anak kita diberi jalan kembali. Beberapa warga mengangguk setuju, tetapi sekelompok pemuda lain menolak. Doa saja tidak cukup. Kita harus masuk hutan, cari dengan senjata. Kalau memang ada hantu, kita lawan. Teriak salah satu dari mereka sambil mengacungkan parang. Kiai Umar menatap sedih. Senjata tidak ada gunanya melawan arwah. Kalian hanya akan tambah korban. Pemuda itu membantah. Kalau kita diam saja, sampai kapanpun arwah itu akan menelan korban. Lebih baik kita serbu sekarang. Suasana di balai desa makin panas. Pak Lurah berdiri di tengah, suaranya keras. Tenang, kalau kalian tidak mau dengar, desa ini bisa pecah. Saya yang memimpin, dan saya bilang kita tunggu keputusan bersama. Tetapi kata-katanya justru membuat beberapa orang menuduhnya lemah dan tidak tegas. Di rumah, Rara masih dihantui rasa bersalah. Ia duduk di sudut kamar, menatap lantai kosong. Ibunya masuk dengan wajah marah. Lihat apa akibatnya? Kamu bandel, sekarang 2 anak hilang. Kalau kamu jadi korban, apa ibu bisa hidup tenang? Rara menunduk. Aku cuma ingin cepat pulang, Bu. Aku tidak tahu akan jadi begini. Ibunya memukul meja. Mulai malam ini kamu tidak boleh keluar rumah setelah maghrib. Titik. Rara menatap ibunya, air mata jatuh. Tapi Bu, aku ingin membantu pencarian. Aku tidak bisa diam. Ibunya balas menatap dengan tajam. Membantu? Kamu sudah cukup membuat masalah. Tidak ada lagi keluar rumah. Pertengkaran itu membuat suasana rumah panas. Rara merasa terkunci sementara rasa bersalah menekan dadanya. Ia ingin menebus kesalahan tetapi ibunya menutup semua jalan. Malam berikutnya desa kembali gelisah. Angin dingin bertiup dan dari arah hutan randu terdengar lagi suara gamelan. Kali ini lebih jelas tabuhannya seperti dimainkan dekat rumah. Warga menutup pintu rapat-rapat. Lampu dimatikan, suara doa lirih terdengar dari dalam rumah. Namun tidak semua tinggal diam. Beberapa pemuda yang marah dengan hilangnya Tomo dan Randy memutuskan bergerak diam-diam. Mereka membawa senjata tajam, menyelinap ke jalan hutan tanpa koordinasi dengan warga lain. Kalau kita diam, kita akan terus dihantui. Lebih baik kita hadapi sekarang, bisik salah satu. Yang lain mengangguk, meski wajahnya tegang. Di sisi lain, kelompok lain memilih menunggu di pos ronda, berharap jika ada tanda bahaya mereka bisa segera membantu. Tetapi tanpa pemimpin yang jelas, langkah pencarian malam itu terpecah. Tidak ada komando, tidak ada rencana bersama. Rara mendengar suara gamelan dari kamarnya. Ia berdiri di balik jendela, menggenggam kain sarung yang pernah dipakai Tomo. Hatinya teriris. Ia ingin keluar, tetapi suara ibunya dari ruang tengah membuatnya kembali terduduk. Jangan coba-coba keluar, Rara. Jangan buat ibu makin takut. Di luar suara gamelan semakin jelas. Warga desa menahan nafas. Jendela ditutup rapat, pintu dipalang kayu. Malam itu desa terbelah antara yang berdoa di rumah, yang berjaga di pos dan yang nekat masuk hutan. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan kembali dan siapa yang akan hilang. Suasana mencekam itu menggantung di udara, membuat semua orang hanya bisa menunggu dengan dada sesak, sementara suara gamelan terus mengalun, mengisi gelap malam yang panjang tanpa jawaban. Ia menggenggam sarung peninggalan Tomo, air matanya jatuh diam-diam. Setiap denting seakan menusuk telinga, membuat bulu kuduknya berdiri. Ibunya di ruang tengah terus berzikir. Suara lirihnya tenggelam oleh tabuhan kendang yang datang dari kegelapan. Malam itu terasa panjang. Tidak ada yang berani keluar. Semua menunggu sampai fajar datang. Begitu cahaya pagi menyinari desa, warga segera berkumpul.
Para lelaki membawa obor sisa ronda, cangkul, dan tongkat kayu. Mereka bersiap menyusuri hutan randu. Pak Lurah memimpin meski wajahnya pucat. Kiai Umar ikut serta. Sementara Mbah Karyo berjalan pelan di belakang dengan tongkat tua. Rara ikut berangkat diam-diam, menolak tinggal di rumah meski ibunya melarang. Wajah ibunya menegang, tapi Rara tidak mundur. Perjalanan ke pohon randu dipenuhi hening. Tidak ada yang berani banyak bicara. Hanya suara langkah kaki dan sesekali derit ranting yang patah. Saat sampai di bawah pohon, mereka terdiam. Jejak kaki berputar-putar mengitari batang randu. Tanah basah penuh tapak yang tidak wajar, seolah ada orang menari berkeliling sepanjang malam. Di dekat akar, tergeletak selembar kain jarit lusuh, warnanya pudar dan sobek di beberapa sisi. Seorang pemuda berbisik, "Itu milik siapa? Kenapa ada di sini?" Yang lain menjawab dengan suara bergetar, "Mungkin milik arwah itu." Anjing pelacak yang dibawa salah satu warga tiba-tiba meringkuk, menolak maju. Hewan itu menggonggong keras lalu berlari kembali ke arah desa, membuat semua orang kaget. Ayah Randy berteriak marah. Anjing pun takut. Apa artinya ini? Bagaimana anak saya bisa ditemukan kalau binatang saja lari? Ketegangan makin kuat. Rara yang berdiri di samping ibunya memandang batang pohon besar itu. Pandangannya kabur. Lalu ia jelas melihat bayangan perempuan di sela batang randu. Rambut panjang terurai, kain jarit lusuh menempel di tubuh. Wajahnya samar tapi tatapannya menusuk. Rara menjerit kencang membuat semua orang kaget. "Ada dia! Dia di sana!" teriak Rara sambil menunjuk. Pak Lurah mendekat marah. "Jangan teriak sembarangan. Kamu bikin orang panik." Ayah Tomo ikut menimpali. "Kalau kamu takut, jangan ikut. Ini pencarian, bukan tempat anak-anak menangis." Rara menunduk, air matanya mengalir. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata, tetapi tidak ada yang percaya. Di tengah suasana kacau itu, seorang lelaki asing melangkah maju. Namanya Seno, pendatang yang baru beberapa bulan tinggal di desa. "Saya tahu cara memancing penari itu muncul," katanya tenang. "Kita butuh suara gamelan. Saya punya rekaman, kalau diputar dia pasti keluar." Kiai Umar langsung menolak keras. "Jangan macam-macam. Itu berbahaya. Arwah tidak bisa dipancing dengan mainan." Seno tetap bersikeras. "Kalau kita tidak memancingnya, kita tidak akan pernah tahu. Anak-anak yang hilang tidak akan kembali." Warga terbelah. Sebagian tertarik mencoba, sebagian lain ketakutan. Suasana ricuh, suara saling debat memenuhi hutan. Menjelang senja, kericuhan belum selesai. Tiba-tiba terdengar suara sinden samar dari arah dalam hutan. Suara itu pelan, tapi jelas seperti perempuan melakukan tembang lama. Warga terdiam, jantung berdegup cepat. Angin bertiup dingin, dedaunan bergetar. Seno tanpa pikir panjang menekan tombol ponsel, memutar rekaman gamelan keras-keras. Suara gamelan bertemu dengan suara sinden, membuat udara seakan bergetar. "Apa yang kau lakukan?" "Matikan itu!" teriak Kiai Umar. Seno tidak peduli. "Dia sudah datang." Lihat baik-baik, dari balik batang randu muncul siluet perempuan menari. Kain jaritnya lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Gerakannya gemulai, tangan terangkat seirama musik. Dua pemuda di barisan depan terdiam terpaku. Langkah mereka bergerak sendiri. Kaki seperti ditarik ke arah tarian. "Jangan, mundur!" teriak Pak Lurah. Namun keduanya terus maju, mata kosong menatap sosok penari. Rara melihatnya dengan ketakutan. Ia teringat tasbih kecil pemberian neneknya yang selalu ia simpan di saku. Tangannya gemetar, tapi ia menggenggam erat dan berdoa lirih, menyebut nama Tuhan berkali-kali. Sambil menangis, ia menatap dua pemuda itu. "Sadar, jangan ikuti dia," teriaknya. Tiba-tiba salah satu pemuda terhuyung lalu jatuh pingsan. Yang satunya tersentak, tubuhnya mundur dengan wajah panik, seakan baru bangun dari mimpi buruk. Warga berebut menolong, suasana kacau. Sebagian ingin mengejar bayangan penari yang kembali menghilang. Sebagian lagi fokus membawa pemuda pingsan pulang. Perdebatan pecah lagi di bawah pohon randu. "Kalau kita biarkan, dia akan terus menari dan memanggil korban," teriak Seno, matanya merah. "Cukup, kita bawa anak ini pulang." "Jangan tambah korban," jawab Kiai Umar keras. Pak Lurah bingung di tengah pertengkaran. Tidak mampu mengambil keputusan jelas. Warga akhirnya terpecah. Ada yang tetap ingin mengejar ke dalam hutan, ada yang mengangkat tubuh pingsan ke bahu lalu berlari pulang. Rara berdiri gemetar, nafasnya pendek, wajahnya pucat. Ia memegang tasbih erat masih bergetar menyebut doa.
Hatinya kacau tapi ia lega karena satu pemuda tersadar. Namun rasa takutnya makin besar. Ia tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar tarian. Malam itu desa kembali gempar. Pemuda yang pingsan terbaring di rumah. Tubuhnya panas dingin. Ia meracau tanpa henti. Kata-katanya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dia menari. Dia memanggil nama lelaki yang dulu menyakitinya. Ucapnya dengan suara serak. Tangannya bergerak seakan ikut menari, matanya terpejam rapat. Orang-orang yang mendengar saling berpandangan. Wajah pucat penuh ketakutan. Nama lelaki? Siapa yang dimaksud? Apakah ada rahasia lama yang belum terbongkar? Tidak ada yang berani menafsirkan. Tapi semua merasakan ketegangan baru menjerat desa. Rara duduk di sudut rumah. Tubuhnya masih gemetar. Suara racauan itu menancap di kepalanya. Ia menggenggam tasbih, air mata jatuh tanpa henti. Hatinya terasa berat seolah ikut terikat dengan nasib yang belum jelas. Malam itu desa tidak tidur. Semua hanya bisa menunggu sambil dihantui rasa takut yang makin dalam. Racauan pemuda pingsan yang menyebut penari memanggil nama lelaki membuat udara semakin berat. Orang-orang saling berbisik, sebagian menutup mulut seakan takut nama itu benar-benar keluar. Rara duduk di sudut memeluk lutut. Matanya tak lepas dari pemuda yang terbaring dengan tubuh panas dingin. Ia merasa ada rahasia lama yang menjerat desa, sesuatu yang selama ini disembunyikan. Keesokan paginya, balai desa dipenuhi warga. Suasana panas sejak awal. Tangisan keluarga korban bercampur dengan suara tuduhan. Pak Lurah mencoba membuka rapat, tetapi suara orang-orang memotong. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu? Kenapa anak-anak kita hilang? Tanya seorang bapak. Ayah Tomo berdiri dengan wajah merah. Kalau kalian dari dulu berani bicara jujur, ini semua tidak terjadi. Jangan tutup-tutupi sejarah kelam desa ini. Bakario yang sejak tadi diam akhirnya maju. Tongkatnya menghentak lantai balai desa. Kalian semua perlu tahu. Nyai Penari bukan sekadar hantu. Dia manusia. Dulu dia sinden terkenal. Cantik. Suaranya indah, banyak lelaki tergila-gila. Pejabat desa lama memaksa dia menari setiap ada acara. Malam itu dia diperkosa oleh sekelompok lelaki desa ini. Setelah puas mereka bunuh dia dan kubur di bawah randu. Keluarganya dipaksa diam lalu pindah desa karena malu. Balai desa mendadak hening. Orang-orang terdiam, sebagian menunduk, namun beberapa orang langsung bereaksi. Itu fitnah. Jangan bawa-bawa nama orang lama tanpa bukti, teriak seorang lelaki paruh baya. Yang lain menimpali. Kalau itu benar siapa pelakunya? Apa keluarganya masih ada di sini? Suasana berubah ricuh. Keluarga yang merasa leluhurnya dituduh mulai ketakutan. Wajah mereka tegang, sebagian memilih keluar ruangan. Pihak lain menuntut nama-nama dibuka. Suara keras bercampur nyaris menjadi perkelahian. Ayah Randy menuding ke arah salah satu keluarga, membuat orang itu balik membentak. Hubungan antar tetangga yang dulu akrab berubah jadi saling tuduh. Kiai Umar berdiri, suaranya tegas. Cukup, ini bukan waktunya saling menyalahkan. Arwah itu tidak tenang karena dikubur tanpa kehormatan. Kita harus memindahkan jenazahnya, memberi pemakaman layak. Itu jalan terbaik. Pak Lurah langsung menolak. Kalau kita gali, desa bisa rusuh. Orang akan menuntut nama-nama lama dibuka. Bisa ada keributan besar. Saya tidak setuju. Kalau kita diam, gangguan tidak akan berhenti, balas Kiai Umar keras. Kalau rusuh, darah bisa tertumpah, jawab Pak Lurah. Perdebatan itu menggantung tanpa putusan. Warga pulang dengan wajah kusut. Tidak ada yang puas. Malamnya, Rara tidur gelisah. Ia bermimpi berada di hutan randu. Di bawah cahaya bulan, perempuan berjarit lusuh berdiri menatapnya. Wajahnya pucat, mata merah berair. Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke rumahku, katanya pelan. Rara gemetar. Perempuan itu lalu menyebut 3 nama lelaki. Suaranya jelas membuat Rara terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menutup wajah, bingung harus bicara ke siapa. Pagi harinya Rara menceritakan mimpinya pada ibunya. Namun ibunya marah. Jangan sebar cerita itu. Nanti orang menganggap kamu gila. Simpan saja. Jangan ikut campur. Tapi Bu, dia minta pulang. Dia sebut nama. Diam, jangan teruskan. Itu bukan urusanmu, bentak ibunya. Rara terdiam, hatinya makin berat. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Tetapi siapa yang mau percaya? Di balai desa suasana tidak kalah panas. Seno berdiri di depan orang banyak. Suaranya lantang. Kita tidak bisa hanya doa. Kita harus lakukan ritual dengan cara saya. Saya tahu bagaimana memanggil arwah itu, supaya kita bisa bicara langsung. Kiai Umar menatap tajam.
Jangan sombong. Ritualmu bisa memancing murka. Arwah tidak dipanggil untuk dipermainkan. Seno membalas, kalau kita terus berdoa saja tidak akan ada jawaban. Kalian lihat sendiri, korban terus berjatuhan. Pemuda ronda ikut menyela. Kenapa orang luar yang memimpin? Kami yang tinggal di sini lebih tahu desa ini. Perdebatan makin ricuh. Ada yang mendukung Seno, ada yang tetap mengikuti Kiai Umar, ada yang hanya diam karena takut salah memilih. Forum balai desa berubah jadi ajang saling teriak. Pak Lurah pusing, kepemimpinannya dipertanyakan. Sore itu Rara berjalan pulang dengan langkah berat. Suara orang-orang yang saling tuduh masih terngiang di telinganya. Ia menggenggam tasbih, matanya berkaca-kaca. Hatinya makin bingung antara menyampaikan nama yang disebut dalam mimpi atau diam mengikuti ibunya. Malam mendekati Jumat Kliwon, suara gamelan makin sering terdengar. Tidak hanya di tengah malam, tapi juga saat maghrib. Ayam jantan berkokok tak wajar. Bahkan ada yang berkokok di tengah malam membuat warga merinding. Lampu-lampu rumah tetap menyala. Orang-orang terjaga dengan mata cemas. Di rumah Rara, ibunya duduk membaca doa. Rara menatap keluar jendela. Suara gamelan terdengar pelan, lalu makin keras seakan mendekati halaman rumah. Angin malam masuk melalui celah jendela, membawa hawa dingin yang menusuk. Rara menggigil, dadanya sesak. Ia memejamkan mata. Masih terbayang wajah perempuan berjarit lusuh yang menatapnya dalam mimpi. Suasana desa malam itu sunyi, tapi tegang. Orang-orang tidak berani bicara keras. Mereka hanya bisa mendengar gamelan yang terus mengalun, menunggu sesuatu yang tidak jelas. Dan di hati setiap orang, ada rasa takut bercampur penyesalan seakan arwah yang dulu dizalimi benar-benar menuntut balasan. Suaranya datar, tertahan, mengiringi gamelan yang terdengar makin sering sejak malam kemarin. Rara berdiri di dekat jendela, menatap halaman sepi. Angin masuk membawa hawa dingin. Ia memegang tasbih yang mulai aus di sudut benang. Hatinya berat, tetapi malam itu desa sudah sepakat mengadakan tahlil akbar di masjid dan membentuk pagar betis di tepi hutan. Kesepakatan itu lahir dari dorongan takut dan marah sekaligus. Juga dari keinginan agar suara gamelan berhenti. Rara hendak berangkat bersama ibunya. Di luar, langkah orang-orang menuju masjid terdengar rapat. Lampu-lampu rumah menyala penuh. Jalan tanah disapu cahaya obor. Masjid segera penuh. Laki-laki duduk berderet, perempuan diserambi. Kiai Umar berdiri paling depan. Wajahnya tegas meski lelah. Kita tahlil malam ini. Yang bertugas pagar betis jaga di tepi hutan sampai tahlil selesai. Tidak ada yang masuk tanpa komando, katanya. Sejumlah pemuda mengangguk. Tetapi dari sudut serambi, Rara melihat beberapa wajah yang menahan kesal. Mereka adalah pemuda yang ingin menyergap sumber suara sejak kemarin. Mereka merasa tahlil saja tidak cukup. Selepas azan Isya, tahlil dimulai. Suara bacaan menggema berlapis-lapis. Rara menunduk mengikuti dengan pelan. Ibunya di sampingnya berzikir, matanya menatap lantai. Di sela bacaan, Rara sempat melirik keluar. Lewat celah dinding, ia melihat barisan pagar betis memanjang di tepi hutan. Obor berderet seperti garis. Angin mengibaskan nyala api, membuat bayangan bergerak di tanah. Belum separuh tahlil, ada kilatan kecil dari arah randu. Kilatan itu seperti cahaya ponsel yang menyala lalu padam. Satu kilatan berubah menjadi beberapa. Rara mengangkat kepala. Putra itu di randu, bisiknya. Ibunya hanya menekan tangan Rara agar fokus. Namun orang lain juga melihat. Di barisan belakang, Seno berdiri. Wajahnya menegang. Ia menoleh pada 3 pemuda yang duduk bersamanya. Ayo ke sana. Ini saatnya, katanya pelan. Mereka bangkit. Rara melihat pergerakan itu dan dadanya berdebar. Kiai Umar mengangkat suara. Yang di luar tetap pada tempat. Jangan ada yang masuk hutan. Namun bacaan tahlil menelan sebagian peringatan itu. Gamelan pelan terdengar dari jauh, seolah menunggu. Seno melangkah cepat melewati halaman masjid. 3 pemuda mengikutinya. Di tepi jalan, seorang bapak mencoba menahan. Hei, jangan dulu. Seno tidak menoleh. Saya tahu caranya, katanya singkat. Obor di pagar betis bergoyang saat mereka melintas. Seperti mengantar langkah yang tak mau mendengar. Di bawah randu udara lebih dingin. Akar-akar mencuat seperti tali tua. Seno berhenti, menatap batang gelap. Ia mengeluarkan ponsel, lalu menyalakan rekaman gamelan. Suara saron dan kendang keluar dari speaker kecil. Nyai, panggil Seno, kami datang. Tunjukkan dirimu. 3 pemuda di belakangnya saling pandang, ragu tetapi mereka sudah terlalu jauh untuk mundur. Gamelan samar dari ponsel bertemu gamelan yang datang dari dalam hutan. Keduanya menyatu, membuat tanah terasa bergetar halus.
Dari samping batang siluet perempuan muncul. Jaritnya lusuh, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Ia menari pelan. Tangannya bergerak menuntun ke satu arah yang lebih gelap. 3 pemuda itu terpaku. "Jangan terlalu dekat," bisik salah satu. Seno justru melangkah maju. "Nyai," ucapnya, "aku tahu namamu. Aku tahu yang mereka lakukan." Ia menyebut satu nama lama, lalu nama lain, lalu satu lagi. Suaranya datar, seolah ingin menembus sesuatu yang mandek di udara. Di saat yang sama, barisan pagar betis di tepi hutan mulai gelisah. "Ada pergerakan di dalam," kata seorang penjaga. Si Seno masuk, sahut yang lain. Kabar itu mengalir seperti air melalui lorong orang. Beberapa warga berlari ke arah Randu. Di masjid, Kiai Umar menghentikan bacaan sejenak. Suaranya meninggi. "Yang lain tetap duduk. Jangan bubar." Tetapi ketegangan sudah pecah. Sejumlah orang berdiri lalu ikut bergerak. Kembali ke bawah Randu. Tarian itu makin jelas. Gerakan tangan si penari tidak liar, tetapi memaksa mata mengikuti. Seorang pemuda tiba-tiba berbisik, "Kakiku berat." Yang lain menjawab, "Aku pusing." Seno berdiri di titik paling depan, menatap keras. Ia menyebut lagi satu nama, kali ini lebih lantang. Tangan penari berhenti, lalu terangkat seperti menunjukkan arah akar di sebelah kiri. Detik berikutnya, salah satu pemuda menjerit. Jeritannya tajam menembus keheningan. Tubuhnya langsung kaku, matanya terbuka lebar tanpa fokus. Ia roboh ke tanah tanpa sempat ditangkap. 2 temannya panik. "Bangun, jangan bercanda," teriak salah satu sambil mengguncang bahu. Tidak ada respons. Suara langkah warga datang terlambat. Obor mengelilingi batang Randu. Kiai Umar menerobos pagar orang. "Mundur semua," perintahnya. Ia menatap pemuda yang jatuh, lalu menyentuhkan punggung tangan ke leher. Wajahnya berubah. "Angkat, bawa ke masjid," katanya singkat. Keluarga korban yang ikut berlari dari belakang menjerit. "Anakku, bagaimana ini?" Suasana pecah jadi tangis. Di titik itu saling tuduh meledak. Ayah korban mendorong bahu Pak Lurah. "Ini salahmu," teriaknya. "Kau mengulur. Kau tidak tegas. Kalau dari awal kita gali tanah Randu, ini tidak terjadi." Pak Lurah menahan emosi. "Aku melarang masuk hutan malam ini." Mereka nekat. Ia menunjuk Seno. "Kau yang memprovokasi." Seno tidak mundur. "Kalau kita tidak bergerak, kita tetap buta." Aku memanggilnya agar menunjuk. "Kita butuh petunjuk." Seorang warga menimpali. "Petunjuk apa kalau ujungnya nyawa?" Suara-suara bertabrakan. Ada yang mencoba memisah, ada yang ikut berteriak. Udara penuh bau minyak obor dan keringat. Gamelan samar masih terdengar, namun tertutup oleh gaduh manusia. Rara berlari bersama ibunya dan beberapa perempuan lain. Ia berhenti di belakang kerumunan, menahan nafas saat melihat kain jarit lusuh yang kemarin ditemukan kini terangkat pelan oleh angin. Jarit itu tidak sekadar terbang. Geraknya seperti menunjuk ke sisi akar yang menonjol di kiri, persis arah yang tadi ditunjuk oleh gerak tangan penari. Rara menelan ludah. "Pak, lihat ke sana," katanya lirih sambil menunjuk ke akar. Suaranya tenggelam di antara teriakan. Ia memberanikan diri mendekat sedikit. "Pak Lurah, lihat akar sebelah kiri." Seorang bapak menoleh tajam. "Anak kecil, diam dulu." Rara menggigit bibir, matanya panas. Ibunya menarik lengannya. "Jangan maju," bisik ibunya penuh takut. Kiai Umar kembali bicara keras. "Semua mundur. Bawa jenazah ke masjid, lalu pulang. Tidak ada lagi yang masuk hutan malam ini." Orang-orang setengah patuh, setengah menolak. 2 pemuda mengangkat tubuh yang kaku dengan kain sarung. Keluarga korban menangis mengikuti. Seno berdiri mematung. Pandangannya tidak lepas dari sisi akar yang tadi ditunjuk jarit. Bibirnya bergerak seakan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan ketika beberapa orang mendekat sambil memaki. Perjalanan pulang dari Randu berat dan lambat. Obor memanjang seperti garis yang patah-patah. Di belakang kerumunan, Rara tetap menoleh ke arah pohon. Jarit lusuh itu masih bergerak pelan lalu jatuh diam di tanah. Gamelan merendah tetapi tidak mati. Hutan menahan suara seperti menahan nafas. Rara merasakan dada yang sesak lagi. Sama seperti malam ketika sandal dan sarung ditemukan. Ia mengencangkan genggaman pada tasbih. Ibunya tetap menarik lengan Rara agar tidak tertinggal. Di masjid, jenazah dibaringkan. Orang-orang mengelilingi dengan mata basah. Tidak ada yang berani bersuara keras. Kiai Umar duduk menunduk lama. Pak Lurah berdiri di sudut, wajahnya tegang. Seorang bapak meledak lagi. "Aku minta keputusan. Gali tanah di sekitar akar Randu. Malam ini atau besok terserah. Tapi harus diputuskan." Seorang ibu menyahut. "Kalau digali desa rusuh.
Nama-nama lama akan muncul. Jawaban itu memicu suara-suara lain. Lebih baik rusuh daripada hilang nyawa. Jangan bawa-bawa keluarga kami. Kita harus adil. Kita harus hati-hati. Semua argumen berputar dalam lingkar yang sama. Tidak ada jalan keluar. Seno melangkah ke depan. Aku tadi lihat arah yang ditunjuk. Akar sebelah kiri, katanya singkat. Beberapa orang langsung memarahinya. Diam! Kamu sudah cukup bikin masalah. Kau orang luar. Jangan sok paham. Seno menahan diri, rahangnya mengeras. Ia menatap Kiai Umar. Saya tidak akan bicara lagi. Tapi arah itu jelas. Kiai Umar tidak menjawab. Ia menutup mata sebentar, seperti menimbang hal yang sulit diukur dengan kata. Rara berdiri di serambi, menatap lantai yang dingin. Di telinganya, gamelan yang jauh terasa seakan mendekat lagi. Meski dinding masjid menahan suara, ia menoleh ke ibunya, ingin bicara tentang jarit yang menunjuk arah akar. Lidahnya keluh. Ia terbayang mimpi tentang perempuan berjarit yang meminta pulang. Tetapi di hadapan tangis keluarga dan kemarahan warga, kata-kata itu rasanya tidak pantas keluar. Ia takut menambah luka. Ia takut dianggap mengacau. Malam makin larut, tahlil kedua dibacakan. Namun kali ini tanpa suara komando panjang. Orang menunduk dalam diam yang kaku. Di luar pagar betis bubar perlahan. Obor padam satu persatu. Ada yang pulang dengan langkah goyah. Ada yang duduk di tangga masjid menutup wajah dengan kedua tangan. Desakan untuk menggali muncul lagi. Lalu tenggelam. Ketakutan dan kemarahan saling tarik-menarik tanpa titik temu. Ketika jenazah akhirnya dibawa ke rumah keluarga untuk dimandikan, kerumunan menyisih memberi jalan. Tangisan pecah lagi, tenang lalu pecah lagi. Rara memejamkan mata. Di balik kelopak, ia masih melihat penari itu mengangkat tangan, menuntun ke sisi akar. Ia masih melihat jarit yang terangkat angin. Seperti penunjuk yang sederhana, tapi semua orang terlalu marah untuk melihat hal yang sederhana. Di dadanya, rasa sesak menguat. Malam ditutup dengan duka baru. Satu nyawa melayang. Jalan pulang terasa lebih panjang daripada biasanya. Di tepi kampung, suara gamelan yang pelan seperti tidak mau berhenti. Orang-orang masuk ke rumah masing-masing dengan wajah muram. Di balai desa, lampu tetap menyala, menunggu kata terakhir yang tidak kunjung muncul. Tangis keluarga korban terus terdengar, menempel di telinga semua orang. Rara berdiri di serambi masjid, tubuhnya kaku, matanya panas. Bau tanah lembab bercampur asap obor masih melekat. Malam itu tidak ada keputusan jelas. Hanya ada rasa kehilangan dan janji samar untuk membicarakan langkah selanjutnya. Pagi menjelang, desa belum benar-benar pulih. Orang-orang masih berkumpul di balai desa. Wajah-wajah letih memenuhi kursi bambu. Sebagian berdiri di luar. Pak Lurah duduk di depan, kepalanya menunduk. Akhirnya suara keras terdengar dari tengah kerumunan. Kalau kita terus diam, korban akan bertambah. Kita harus gali randu itu, seru seorang bapak. Yang lain menyahut, tapi itu merusak adat. Pohon itu sudah ratusan tahun berdiri. Kita akan kena kutuk kalau berani menggali. Suasana ricuh. Di tengah perdebatan, polisi desa datang membawa beberapa aparat. Kehadiran mereka membuat suara mereda. Kami di sini untuk mengawasi. Jika warga sepakat, penggalian harus aman, ujar salah satu polisi. Semua mata menoleh pada Kiai Umar. Ia berdiri dengan wajah letih. Arwah itu tidak akan tenang sebelum dipindahkan. Kita harus kubur dengan terhormat. Sejumlah warga mengangguk, tapi yang menolak tetap keras kepala. Akhirnya, meski banyak suara kontra, penggalian tetap diputuskan. Obor kembali menyala di siang hari itu. Di bawah randu tanah mulai dicangkul. Orang-orang berdiri mengelilingi. Sebagian berbisik dengan wajah pucat. Seorang ibu menutup mata anaknya. Tidak sanggup melihat. Beberapa orang tua meludah ke tanah, menyebut perbuatan itu durhaka pada adat. Tak lama, suara cangkul beradu dengan sesuatu yang keras. Tanah disibakan, dan terlihat tulang belulang yang berserakan dangkal. Kain jarit lusuh yang membungkus sebagian tulang masih utuh di beberapa bagian. Seorang bapak mundur dengan wajah pucat. Astaga, benar ada jasad. Tangis pecah dari keluarga korban lama yang masih tinggal di desa tetangga. Mereka terisak menutup wajah, merasa luka lama terbuka kembali. Sementara itu, keluarga para pelaku dulu makin terpojok. Wajah mereka disorot. Beberapa orang menunjuk dengan nada tuduhan. Ini bukti. Jangan lagi sembunyi, teriak seseorang. Mereka menunduk, sebagian menangis, sebagian memilih diam. Rasa bersalah bercampur ketakutan. Hari itu Rara kembali dihantui mimpi. Saat tertidur di rumah,
Ia melihat perempuan berjarit berdiri di depannya. Wajah pucat itu mendekat, suara lirih keluar. Ada 3 yang belum meminta maaf. Seorang kakek, seorang bekas perangkat desa, dan seorang mandor kebun. Mereka masih hidup. Rara terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Hatinya kacau. Bagaimana ia bisa menyampaikan ini? Siapa yang akan percaya? Siang itu kabar mengejutkan muncul. Seorang kakek datang ke balai desa dengan tubuh gemetar. Aku dulu melihat kejadian itu, katanya lirih. Aku tidak berani menolong. Aku hanya diam. Sampai hari ini aku dihantui. Orang-orang heboh. Ada yang bersuara, kalau begitu kau ikut bersalah. Yang lain berkata dia saksi. Setidaknya dia berani mengaku. Warga terpecah, ada yang memaafkan karena usianya, ada yang mengecam karena pembiarannya. Di saat suasana panas, Seno maju dengan nada keras. Kita harus adakan upacara panggilan arwah. Kalau tidak, semua kebenaran akan tetap tertutup. Kiai Umar langsung menolak. Tidak, kita tidak memanggil arwah untuk bicara. Kita istirahatkan dia dengan doa dengan pemakaman layak. Seno membantah. Doa saja tidak cukup. Dia butuh bicara, dia butuh menyebut semua nama. Beberapa pemuda mendukung Seno, sementara yang lain tetap pada pendirian Kiai Umar. Pelataran masjid berubah menjadi ajang saling teriak. Pak Lurah pusing, berdiri tanpa mampu meredam. Rara menyaksikan semua itu dari belakang kerumunan. Ia ingin bicara tentang mimpi, tentang 3 nama yang disebut Nyai Penari, tapi mulutnya keluh. Setiap kali ia hendak buka suara, ibunya menatap tajam, memberi tanda jangan ikut campur. Hati Rara sesak, seakan ada batu menekan. Malam turun dengan cepat. Desa bersiap ronda. Obor kembali dipasang di sudut jalan, namun gamelan malam itu terdengar lebih dekat, seakan keluar dari pekarangan rumah. Anak-anak menangis, ibu-ibu menutup telinga mereka. Beberapa rumah dilempari pasir halus dari arah hutan. Atap genteng berderak, jendela bergetar. Orang-orang berlari keluar melihat ke arah randu, tapi tidak ada apa-apa kecuali gelap. Ini peringatan. Dia marah karena kita belum selesai, teriak seseorang. Ronda malam berlarian, mencoba menjaga ketenangan. Tapi lelah terlihat jelas di wajah mereka. Beberapa pemuda duduk terengah, peluh bercampur debu. Kita tidak sanggup kalau begini terus, gumam salah satunya. Rara berdiri di halaman rumah menggenggam tasbih. Suara gamelan menelusup ke telinga, membuat dadanya sesak. Ia teringat lagi mimpi tadi. 3 nama yang disebut Nyai Penari terus terngiang. Ia ingin berteriak, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Malam itu ia hanya bisa menangis dalam diam, ditemani suara gamelan yang tak berhenti dan rasa takut yang menutup desa dari segala arah. Obor dipasang di tiap sudut jalan, tapi wajah orang-orang tetap pucat. Suara gamelan yang semalam terasa jauh kini seakan lebih dekat. Anak-anak ditidurkan dengan doa. Ibu-ibu menahan napas setiap kali angin membawa bunyi kendang. Di balik rasa takut itu, satu keputusan besar akhirnya diumumkan. Besok pagi, penggalian di akar randu akan dilanjutkan dengan pengawasan aparat. Warga pulang dengan perasaan bercampur. Tidak semua setuju, tapi semua lelah dengan teror yang tidak berhenti. Pagi harinya, balai desa kembali penuh. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Tiba-tiba seorang lelaki tua masuk dengan tubuh gemetar. Itu bekas mandor kebun yang dulu bekerja di masa lampau. Ia berjalan dengan tongkat, wajahnya pucat. Aku tidak tahan lagi, katanya serak. Aku ikut menutup mulutnya malam itu. Aku ikut, tapi aku dipaksa. Ampuni aku. Suasana mendadak hening. Keluarganya yang ikut mengantar langsung berteriak menangis. Bapak, kenapa baru sekarang? Warga riuh. Ada yang marah. Kalau dia mengaku hukum adat harus jalan, seru seorang pemuda. Yang lain mencoba menahan. Dia sudah tua, biarlah Tuhan yang balas. Perdebatan pecah, suara keras saling bertabrakan. Ada yang menuntut darah dibalas darah. Ada yang memaklumi karena usia lanjut. Kiai Umar maju, suaranya tegas. Siapapun yang terlibat atau tahu, maju sekarang. Jangan tunggu sampai semua dibongkar dengan cara yang lebih berat. Suasana balai desa mencekam. Namun alih-alih ada yang maju, kabar datang bahwa seorang bekas perangkat desa kabur dari rumah. Warga gempar. Kemana dia? Tanya seseorang. Jawaban muncul dari mulut seorang anak kecil. Aku lihat dia lari ke arah randu. Rara mendengar itu dengan jantung berdebar. Malam sebelumnya mimpinya kembali datang. Nyai Penari berdiri di depan. Kain jaritnya lusuh, matanya penuh luka. Ia berbisik, bawa kainku ke akar. Bawa biar aku pulang. Rara bangun dengan tubuh gemetar.
Ia yakin harus membawa kain jarit yang ditemukan, tapi ibunya melarang keras. "Kamu mau mati?" "Jangan macam-macam," bentak ibunya. "Tapi Bu," dia meminta. Dia menyebut nama-nama yang belum mengaku, balas Rara lirih. Ibunya menatap tajam, air mata jatuh. "Ibu sudah kehilangan 2 anak muda di desa. Ibu tidak mau kehilangan kamu juga. Jangan keluar rumah." Pertengkaran itu meninggalkan luka. Rara merasa terkunci, tapi hatinya tidak tenang. Hari itu bergulir cepat. Malam Jumat Kliwon datang. Desa tidak pernah setegang ini. Masjid penuh dengan orang berdoa. Sementara di luar, pemuda ronda berjaga. Obor dipasang berlapis-lapis, tapi udara tetap dingin. Gamelan mulai terdengar pelan, lalu makin jelas seperti dimainkan di jalan utama desa. Tiba-tiba dari arah jalan menuju balai desa, sosok penari muncul. Perempuan berjarit lusuh menari pelan, tangannya terangkat, tubuhnya berputar. Pemuda yang berjaga tertegun. 2 di antaranya melangkah tanpa sadar. "Hei, mundur!" teriak seorang warga, tapi mata mereka kosong, kaki mereka terseret irama. Di antara kerumunan, seorang wanita parubaya mendadak jatuh, tubuhnya kejang. Suaranya berubah serak, mulutnya terbuka. Dia lari ke Randu. "Dia yang ikut membunuh," katanya keras. Warga panik. Beberapa perempuan menjerit, anak-anak dipeluk erat. Semua tahu. Yang dimaksud adalah bekas perangkat desa yang kabur. Kabar cepat menyebar. Warga berbondong mengejar ke arah hutan. Seno berada di barisan depan, membawa dupa dan panci kecil berisi bara. "Ini saatnya." "Biarkan aku pimpin," katanya lantang. Kiai Umar mengejar dari belakang. Suaranya keras. "Jangan ikut cara itu. Doa saja yang bisa selamatkan kita." 2 suara berbeda memecah langkah, membuat warga bingung memilih. Di bawah Randu angin bertiup kencang. Pohon tua itu berderit, akar-akarnya seperti bergerak. Sosok penari menari di lingkaran batang, wajahnya samar. Seno menyalakan dupa, asap pekat mengepul. Ia membacakan kalimat yang tidak jelas, campuran bahasa asing dan mantra. Warga berkerumun, setengah percaya, setengah takut. Kiai Umar berdiri tegak, suaranya menggema dengan doa keras, menutupi suara Seno. 2 bacaan itu bertabrakan di udara. Di tengah kekacauan, tubuh bekas perangkat desa ditemukan tergeletak di dekat akar randu. Wajahnya pucat, matanya terpejam, nafasnya terengah. "Dia pingsan!" teriak seorang warga. Semua menoleh. Sosok penari berhenti menari. Tubuhnya tegak, menatap tajam ke arah kerumunan. Angin yang tadi menderu tiba-tiba terhenti. Hutan mendadak sunyi. Obor-obor berhenti bergoyang. Asap dupa menggantung tanpa arah. Semua orang terpaku. Nafas mereka terhenti sejenak. Langit tidak ada yang berani bicara. Hanya tatapan mata penari yang menusuk, membuat dada serasa diremas. Malam itu tidak berakhir dengan jawaban, hanya dengan ketegangan yang membekukan seluruh desa. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. Sementara sosok penari berdiri tegak menatap kerumunan dengan mata tajam. Angin yang semula menderu berhenti begitu saja, menyisakan keheningan yang membuat dada setiap orang terasa berat. Tidak ada yang berani bicara, hanya suara tangis pelan dari belakang yang memecah malam. Keesokan harinya desa sepakat memakamkan tulang belulang yang ditemukan. Pagi itu, halaman masjid dipenuhi orang. Sejumlah bapak mengangkat wadah berisi tulang, membawanya ke tempat pemulasaran. Air wudhu disiapkan, kain kafan baru dibentangkan. Warga yang melihat menunduk, beberapa menangis. Tak ada kedapa yang berani bercanda. Semua sadar, yang dimandikan hari itu bukan sekadar jasad, tapi bukti nyata dosa lama. "Bersihkan dengan hati-hati," kata Kiai Umar pelan pada para pemandi jenazah. Bau tanah dan kain lusuh bercampur dengan aroma sabun. Tulang itu disiram, dibungkus kain putih, lalu diletakkan di atas papan kayu. Kiai Umar berdiri di depan, suaranya tenang meski matanya berkaca. "Hari ini kita menyolatkan arwah saudari kita. Kita tidak tahu namanya, tapi kita panggil dia dengan nama Nyai Penari, agar doa kita sampai." Warga berbaris rapi, suara takbir menggema, menembus udara yang hening. Rara berdiri di barisan perempuan, tubuhnya gemetar. Ia ikut menundukkan kepala, hatinya bergetar, seolah ia mendengar lirih suara dalam mimpinya terjawab. Saat jenazah dibawa ke pemakaman desa, langkah kaki terasa lambat. Tanah merah sudah disiapkan, liang lahat digali. Tangis keluarga korban lama yang datang dari desa lain pecah ketika jenazah diturunkan. Di sisi lain, keluarga pelaku yang masih tersisa dipanggil. Kiai Umar menatap mereka. "Hari ini, di depan semua orang, kalian diminta meminta maaf.
Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sebagian menuruti. Mereka menangis bersujud meminta ampun kepada keluarga korban dan pada Tuhan. Tapi ada juga yang menolak, berdiri dengan wajah keras. Kami tidak tahu menahu. Jangan paksa kami mengaku dosa orang tua kami, kata salah satu. Suasana kembali tegang. Warga yang hadir berbisik, sebagian marah, sebagian mencoba menahan. Meski permintaan maaf tidak seragam, pemakaman tetap diteruskan. Setelah tanah ditutup, bunga ditabur, Kiai Umar berdiri di hadapan semua orang. Mulai hari ini aturan baru berlaku. Jalur randu ditutup setelah asar, ronda ditambah, papan peringatan dipasang. Semua kegiatan malam harus melalui jalan besar. Kita tidak boleh lagi bermain-main dengan larangan. Suaranya tegas. Beberapa pedagang sempat protes. Kalau jalan itu ditutup, kami rugi. Itu jalur paling cepat ke pasar. Tapi protes itu cepat padam. Lebih baik rugi sedikit daripada rugi nyawa, jawab seorang bapak. Perlahan semua menerima. Rara masih memegang kain jarit lusuh yang ditemukan saat penggalian. Ia mendekati keluarga korban lama. Tangannya gemetar. Ini mungkin miliknya, katanya pelan. Seorang ibu tua menerimanya dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh. Terima kasih nak, kau sudah membantu arwahnya pulang. Rara menunduk, dadanya lega. Beban bersalah yang ia simpan sejak malam Tomo dan Randy hilang perlahan terangkat, meski trauma tetap tinggal. Seno berdiri di pinggir kerumunan. Wajahnya keras tapi matanya penuh lelah. Setelah pemakaman selesai, ia dipanggil oleh beberapa tetua. Kamu terlalu nekat. Cara-caranya hampir membuat desa hancur, kata salah satu. Seno tidak membantah. Saya hanya ingin membantu, jawabnya. Tapi kalau kalian menolak, saya pergi. Keesokan harinya, ia benar-benar meninggalkan desa. Sebagian warga mencibir, sebagian lagi hanya diam. Isu orang luar akhirnya mereda seiring kepergiannya. Malam berikutnya desa menahan napas. Semua menunggu apakah gamelan akan berbunyi lagi. Lampu rumah tidak dimatikan sampai lewat tengah malam. Ronda berjalan dengan mata waspada, kayu dan obor di tangan. Ayam-ayam berkokok normal. Tidak ada pasir dilempar, tidak ada suara sinden samar. Suara gamelan yang biasanya muncul lenyap. Hanya keheningan yang tersisa. Anak-anak tetap dilarang bermain di tepi hutan. Orang tua mengantar pulang sebelum maghrib. Jalur randu benar-benar ditutup dengan pagar bambu dan papan besar bertuliskan larangan. Warga mulai belajar menerima aturan baru. Meski masih ada rasa takut, setidaknya mereka tahu arwah sudah diberi tempat terhormat. Rara berdiri di halaman rumah pada malam itu. Ia menatap ke arah hutan yang gelap. Udara dingin berembus tapi tidak ada lagi gamelan. Ia menarik napas panjang, menggenggam tasbih. Hatinya tenang meski masih menyimpan luka. Di pikirannya, wajah perempuan berjarit lusuh itu muncul sekali lagi, kali ini dengan senyum samar sebelum perlahan menghilang. Kisah Randu Alas berakhir dengan desa yang lebih tertib. Arwah sudah diistirahatkan dengan layak. Aturan baru ditegakkan, agar tidak ada lagi yang melanggar jalur itu dan membangkitkan tarian yang memanggil. Mungkin sampai sini saja cerita ini dan jangan lupa kalian subscribe channel ini, biar tidak ketinggalan cerita horor dan mistis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.